yaitu sifat-sifat buruk kita. Obatnya kata Allah cuma zikir. Cuma zikir yang mana? Zikir yang diambil dari ahli zikir. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir yang nasabnya sampai silsilah nasabnya, nasab ilmu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan guru kita silsilahnya itu sampai ke sana, ya Syekh Ahmad Saubil Wabadatul Arifin radhiyallahu yang ada di Jawa Barat, Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita tadi sudah menerima daripada zikir ini, insya Allah dengan menerima zikir ini kalau kita amalkan kita insya Allah tidak kena wal asri lagi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu manusia rugi. Banyak waktu-waktu yang dibuang sia-sia, ya, nongkrong, nonton TV lupa kepada Allah, naik mobil lupa kepada Allah, ya, di pasar lupa kepada Allah, bahkan sholat lupa kepada Allah. Fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun, lupa. Ya, jadi ingatnya kita waktu-waktu mungkin zikirnya bedanya di mana Ustadz? Setelah kita menerima talqin zikir ini sama zikir yang biasa kita lakukan, bedanya di mana? Bedanya kalau kita sebelum ditalqin mungkin ingat juga kepada Allah saat kita sholat, insya Allah ingat. Tapi sebelum sholat lupa. Sholat ingat, habis sholat lupa lagi. Sebelum buka Quran lupa, buka Quran ingat, habis buka Quran lupa lagi. Istighosahan ingat, habis istighosahan lupa lagi. La tulhikum amwalukum wala uladukum an dzikrillah. Dilalaikan oleh harta dan anak pinak kita daripada ingat kepada Allah. Padahal kalau kita lupa, masya Allah, wa mayyasundri kauman yokoyit lau setona fa'ala korin. Barang siapa lupa kepada Allah, diganti iblis penuntunnya. Diganti iblis menuntun. Sholat juga tapi sahun, haji juga tapi mardut, puasa juga hanya dapat haus, kena goblak, lupa kepada Allah. Tadi Ngori sudah menjawabnya. Ingat kepada Allah, hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa orang itu? Alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Duduknya, berdirinya, berbaringnya selalu ingat kepada Allah. Selama ini kita enggak, cuma duduk ingat, berdiri kadang lupa, apalagi tidur. Malam ini harus selesai. Jadi semua aktivitas ini jadi ibadah. Semua yang kita nikmati jadi bersyukur kepada Allah. Sampean datang ke sini nikmat sekali, ya, sehat, nikmat, nyaman. Masalahnya ingat nggak sama yang memberi nikmat, itu yang jadi masalah. Kita naik mobil nikmat, masalahnya yang bikin masalah ingat nggak sama beri nikmat. Nonton TV nikmat, ingat nggak sama beri nikmat. Ini masalahnya. Kalau nggak ingat, namanya kufur nikmat, tunggu azabku, kata Allah. Tapi kalau kita menikmati nikmat Allah, ingat berang nikmat, itu aku akan tambah nikmatnya, kata Allah. Makanya kita upayakan dengan ditalqin tadi, maksudnya zikir ismu zatnya itu tadi, terus lupa boleh, ya, tapi jangan sengaja melupakan Allah. Nah, kelebihannya kalau orang-orang belum ditalqin tadi, waktu sholat ingat, ya, itu kalau ingat, waktu baca Quran ingat. Kalau sudah ditalqin, jangankan waktu sholat, nonton bola aja ingat sama Allah, naik mobil ingat. Jadi seluruh aktivitas itu sudah jadi ibadah, tidak waktu ibadah saja. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan itu ibadah, bukan ibadah itu di masjid aja. Kalau hanya di masjid aja, menyembah Allah di masjid, di musola, tapi di luar pasti menyembah hawa nafsu. Makanya banyak orang dia ahli ibadah, di luarnya belum tentu jadi ibadah juga, bahkan merusak ibadah yang sudah ada. Kan gitu ya? Kenapa? Nah,
Makanya saya sampaikan, kita sudah belajar zikir, apalagi ahli sunnah wal jamaah tidak ada. Dan pengetahuan tarekat ini sudah zaman dulu, dan kiai-kiai kita ini semuanya sudah melaksanakannya. Nggak ada kiai-kiai yang khos yang luar biasa, tokoh-tokoh ulama ahli sunnah ini yang tidak bertorekat itu nggak ada. Bahkan penyelamat torekat mutakbaro ya warga ahli sunnah ini sebetulnya. Tapi kenapa banyak kiai-kiai belum sampai kepada kita? Ya karena itu tadi, karena beliau-beliau itu mungkin belum berani menyampaikan, karena memang ada persyaratan tertentu orang belajar torekat itu zaman dahulu. Kalau enggak syariatnya sudah kuat nggak bisa, kalau ilmunya nggak cukup nggak bisa, kalau dia itu nggak bisa baca kitab nggak bisa, bahkan umurnya harus 40 tahun, itu zaman dulu. Makanya yang belajar dulu tuh kiai-kiai tok, nggak ada orang umum ini, nggak diterima ya. Persyaratannya nggak cukup. Sampai sekarang itu persyaratan masih banyak dipakai oleh kiai-kiai. Nah, cuma Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya ini yang berani menyampaikan terbuka, karena kondisi zaman ini sudah banyak berubah. Banyak buku-buku Torekat, buku tasawuf itu sudah dibuka sehingga tidak bisa disembunyikan lagi. Dan kepentingannya warga kita ini memang sangat dibutuhkan pengetahuan ini. Kenapa? Zaman ini sudah berubah. Maka itu guru kita itu termasuk pembaharu mujadid, pembaharu untuk bisa orang-orang awam pun, siapapun dia bisa mengamalkan ini. Banyak kami dari Pondok Pesantren ini memberanikan diri untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan bisa para ulama, para kiai ahli sunnah bisa memahami hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa sih hasil daripada hasil berzikir ini nantinya? Insya Allah mempermudah apa yang kita inginkan. Misalnya kita kepingin tentram, sulit, ya. Padahal sudah tahu dalilnya, padahal juga sudah dilakukan. Tapi karena kita tidak mengambil daripada ahlinya, maka tidak sempurna. Maka dianjurkan di Quran aja harus kepada ahlinya, yang silsilahnya sampai nasabnya kepada Rasulullah SAW. Kalau ini sebentar seperti tadi sampai juga bisa memberi kepada orang itu. Apa sih sulitnya itu? Kan tidak. Tapi siapa yang memberi, kan begitu. Ibarat doa. Ini doanya Nabi makbul, kita nggak makbul. Kenapa? Doanya sama. Yang beda itu matanya sama, ini hatinya sama. Tapi isi yang di dalam ini yang nggak sama.